Bapak dan Ibu fasilitator yang terhormat, kita akan lanjutkan pembahasan terkait contoh ke-6 hingga ke-10 tentang suasana belajar yang ideal untuk orang dewasa. Ke-6, suasana keterbukaan. Hal ini menuntut fasilitator untuk selalu terbuka menerima pendapat peserta, bahkan kritik dari peserta. Jika ada suatu masalah yang memang belum yakin solusinya, lebih baik minta waktu daripada dijawab secara tidak tepat. Keterbukaan ini juga perlu dibiasakan antar peserta. Meminta maaf pada saat fasilitator melakukan kesalahan adalah bukan hal yang tabu. Namun fasilitator berbuat kesalahan terlalu sering, maka kompetensi fasilitator bisa jadi diragukan. Ketujuh, suasana mengikuti kekhasan pribadi. Untuk hal tertentu, keseragaman memang diperlukan. Namun semua hal diseragamkan menjadi membelenggu kreativitas. Sehingga dalam menghadapi peserta dewasa, keseimbangan antara mengikuti petunjuk dan kebebasan mengikuti kekhasan pribadi peserta perlu diciptakan. Misalnya, suatu tugas kelompok hasilnya wajib diisikan pada tabel yang sama. Penyeragaman ini wajar karena jika tabelnya sangat beragam, akan kesulitan dalam menarik kesimpulan. Contoh lain adalah peserta harus mengikuti prosedur standar operasional yang memang prosedur yang seragam harus dilakukan semua pihak. Namun menyeragamkan bagaimana peserta cara duduk, cara bicara, cara berjalan adalah berlebihan karena tidak mengakui kekhasan pribadi. Kedelapan, suasana membenarkan perbedaan. Pandangan, pendapat, ide, gagasan peserta suatu diklat atau BIMTEK yang berbeda adalah justru digali dalam proses pembelajaran guna memperkaya pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Selain itu, suasana membenarkan perbedaan akan membuat peserta merasa tidak bersalah berada di ruangan kelas itu hanya karena beda pendapat. Namun fasilitator tidak boleh serta-merta semua gagasan, pendapat, ide yang beda itu selalu baik dan benar. Fasilitator berkewajiban menyaring, menganalisis, dan menyimpulkan mana yang dapat diterima. Namun bagi gagasan, ide, pendapat yang tidak benar, tetap diberi tanggapan secara bijak dan santun. Kesembilan, suasana mengakui hak untuk berbuat salah. Jika terdapat peserta suatu diklat atau BIMTEK melakukan kesalahan, maka fasilitator hendaknya menyikapi dengan kata-kata atau perbuatan yang tidak melemahkan semangat atau mempermalukannya. Misalnya dengan kata-kata yang menghina, meremehkan, mengancam, diumumkan kesalahannya, dan lain-lain. Mengingat semua orang bisa berbuat salah dan tidak ingin dipermalukan kesalahannya, maka salah satu antisipasi adalah sesering mungkin tugas-tugas yang diberikan dilakukan secara kelompok. Dengan demikian, jika ada kesalahan, beban tersebut tidak dipikul secara individu, melainkan dipikul semua anggota kelompok. Ke-10, suasana membolehkan akan adanya keraguan. Jika dijumpai ada peserta merasa ragu atau kelihatan ragu akan substansi diklat atau BIMTEK yang disampaikan fasilitator, maka hindari fasilitator bersikeras atau ngotot atau ngeyel mempertahankannya. Justru sebaliknya, kita gali pendapat peserta mengapa ragu, bagian mana yang ragu, mengapa ragu, apa dasarnya menjadi ragu, atau adakah teori lain yang beda. Selanjutnya, fasilitator dituntut dengan smart menganalisisnya. Pada akhirnya tetap harus dicapai kesepahaman, mungkin keduanya pendapat benar, atau salah satu benar dengan segala argumentasi yang mendukungnya. Ke-11, evaluasi bersama dan evaluasi diri. Hindari kata-kata tes yang menakutkan bagi mereka. Namun gantilah dengan evaluasi diri. Hindari mengumumkan skor atau nilai hasil evaluasi diri ke publik atau secara terbuka di antara sesama peserta. Untuk meringankan beban perseorangan, maka evaluasi diri bisa diubah menjadi evaluasi bersama atau kelompok. Lebih bijak lagi manakala nilainya tidak dinyatakan secara kuantitatif atau lulus dan tidak lulus, kecuali untuk tujuan seleksi.
melainkan secara kualitatif. Ini semua mengingatkan kita pada prinsip bahwa setiap manusia tidak ingin dipermalukan pada saat mereka harus menjalankan tes, kemudian hasilnya jelek atau tidak lulus, dan diumumkan secara terbuka. Bagaimana dengan contoh yang telah Bapak Ibu tuliskan sebelumnya? Bapak dan Ibu fasilitator, subbahasan keempat ini mengarahkan fasilitator suatu diklat atau BIMTEK yang diikuti oleh orang dewasa untuk selalu menciptakan suasana belajar yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan orang dewasa. Mari kita akhiri subbahasan yang keempat ini dan sampai jumpa pada subbahasan yang kelima.